Yang berikutnya adalah tentang doa al-istiftah, atau kita menyebut juga doa ul-iftitah. Nah, ada beberapa kajian yang perlu difahami dahulu tentang doa ul-istiftah ini. Yang pertama tentu adalah perkara hukumnya. Apa hukum membacanya? Yang kedua, baru pembahasan tentang apa saja doa-doa al-istiftah itu dan mana yang afdal antara sekian riwayat yang sampai kepada kita. Baru kemudian yang ketiga adalah al-israr awil jahar. Apakah membaca istiftah itu jahar atau sir? Dan yang keempat adalah masyru'iyyatu isti'mali hadis Ali fi du'ai al-istiftah lil imam wal ma'mum. Apakah disyariatkan membaca doa istiftah yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib untuk imam dan makmum, yaitu wajjahtu wajhiya? Apakah itu yang dianjurkan? Nah, itu beberapa pembahasan kita. Nah, kita mulai dari hukum. Hukum membaca doa al-istiftah adalah mustahabbun masnun. Artinya dia adalah amalan yang disunnahkan. Dianjurkan dan disunnahkan. Ini adalah pendapat jumhurul ulama, 4 imam mazhab dan yang lainnya. Bahkan Ibnu Hubairah mengatakan bahawa sunnahnya membaca doa istiftah itu merupakan ijma', kecuali Imam Malik yang berpendapat dia bukan sunnah. Nah, pendapat yang kedua, di luar dari yang tadi, mengatakan bahawa membaca istiftah itu wajib hukumnya. Itu pandangan Ibnu Battah dan jelas sekali bahawa itu pendapat yang lemah sekali. Tidak ada dalil yang menunjukkan kekuatan dari hukum itu. Yang menguatkannya tidak ada. Nah, kata Ibnu Taimiyah, ada yang menyebutkan bahawa ini adalah salah satu pandangan dari Imam Ahmad. Tapi Ibnu Taimiyah khawatir, bahkan tidak mempercayai bahawa itu pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan bahawa doa istiftah tidak disyariatkan sama sekali. Ini yang dikatakan orang pendapat Imam Malik bin Anas. Nah, walaupun pengetahuan atau wawasan Imam Malik sangatlah luas dan gurunya begitu banyak, tapi beliau tampaknya ada yang menduga tidak sampai kepada hadis-hadis yang terkait dengan masalah istiftah, sehingga beliau berpendapat tidak disyariatkan. Dengan alasan beliau mengatakan bahawa sahabat tidak mengenal doa ini, ay la yaqra, tidak membacanya. Bahkan yang ada adalah para sahabat menurut Imam Malik adalah yukabbir wa yaqra,
bertakbir langsung membaca saja, tak pakai istiftah. Nah ini di samping itu ada hadis yang dijadikan rujukan, hadis Anas. Apa kata Anas? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar dan Abu Bakar, begitu juga wa Umar dan Umar, yaftatihuna as-salah, membuka salat mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada pakai istiftah. Nah itu yang jadi dasar bagi Imam Malik mengatakan tidak disyariatkan itu. Tapi kalau kita lihat dari dalil-dalil itu jelas bahwa dalil jumhurul ulama tanpa ada keraguan bahwa membaca doa istiftah itu adalah sunnah. Nah, jadi sunnah. Yang sunnah itu bukan lebih baik ditinggalkan, tapi lebih baik dikerjakan. Jangan meninggalkan yang sunnah karena tahawun, memandang entengnya. Sesuatu yang sunnah itu adalah sesuatu yang disenangi di dalam syariat, dicintai oleh Nabi kita dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pandang enteng perkara yang sunat. Ada orang kadang-kadang dah lihat selesai solat, kebetulan dia solat yang sesudahnya ada sunnah ba'diyah rawatib, kemudian dia tidak solat. Ya memang tentu dia tidak berdosa karena itu. Tapi ketika ditanya, kau tidak solat rawatib? Kan cuma sunnah. Jangan. Hati-hati. Yang sunnah itu disyariatkan, wa mustahabun, dan dicintai. Jangan pandang enteng. Ya mungkin ada kondisi tidak mungkin melaksanakannya, ya tentu dia bukanlah suatu kewajiban. Tetapi meninggalkannya hanya sebatas sunnah itu tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Jadi pendapat yang kuat mana? Membaca doa istiftah adalah sunnah. Kemudian dari berbagai doa iftitah ini, ada beberapa riwayat yang sampai kepada kita tentang doa istiftah. Yang pertama adalah riwayat dari Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Sahih Imam Muslim rahimahullah. Apa bunyinya? Bunyinya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a
innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itulah doaul istiftah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anehnya dibaca oleh orang sekerat saja atau separuh saja. Nah, dibacanya sampai di mana? Sampai ana minal muslimin saja. Nah, saya tidak tahu alasan kenapa dipotong. Apakah karena Al-Quran sampai ke situ saja? Padahal dalam Al-Quran tidak ada petunjuk dan isyarat bahwa itu adalah doaul istiftah. Nah, atau karena terlalu panjang, atau bisa juga karena buku petunjuk yang dibaca semenjak kecil ya seperti itu, dan tidak pernah pula bertanya lagi, merasa sudah cukup saja kaji sampai di situ. Nah, itu saja kemungkinan. Tapi kalau kita merujuk kepada dalil di dalam sunnah, dan kita sudah tahu bahwa ibadah bergantung dengan petunjuk yang ada, maka tentu bagi siapa yang membaca doaul istiftah wajjahtu wajhiya, semestinya dia meneruskan Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi ana abduk zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, itu sempurnanya bacaan istiftah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tak berhenti sampai di situ. Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi ana abduka anta rabbi ana abduka. Jadi Allahumma antal malik, ya Allah engkaulah al-malik, pemilik segenap kekuasaan, penguasa yang menguasai seluruh kekuasaan.
La ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan hanya engkau. Anta rabbi, engkaulah Rabbku, Tuhanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Kemudian iringkan dengan pengakuan zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi. Aku telah menzalimi diriku dan aku mengakui atas dosaku. Faghfir li dhunubi, maka ampunilah dosaku jami'an, keseluruhannya. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu melainkan hanya engkau. Kemudian berikutnya, wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan kepadaku hidayah, anugerah, agar gimana? Agar bisa berakhlak yang terbaik. Jadi kalau mau reformasi akhlak, sekarang kan reformasi mental. Orang yang rajin salat itu sudah melakukan proses setiap saat, setiap waktu dia salat itu reformasi ke arah yang ahsan. Kenapa? Kalau dia membaca wajah itu, di antara isinya adalah meminta kepada Allah hidayah kemana? Agar bisa berakhlak yang terbaik. Kenapa? Karena seorang muslim mengakui la yahdi li ahsaniha, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk, anugerah kepada akhlak yang terbaik itu melainkan engkau. Kemudian wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan dariku keburukan akhlak itu. La yasrifu anni, tidak ada yang bisa memalingkannya dariku, menyingkirkan dariku, melainkan engkau. Illa anta la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik. Aku penuhi panggilan wa sa'daik, dan segera aku tunaikan petunjuk. Wal khair kulluhu fi yadaik, seluruh kebaikan keseluruhannya ada di tanganmu. Wasyarru laisa ilaik, keburukan yang aku perbuat tidak akan kembali, tidak akan tertuju kepadamu. Kemana keburukan itu? Kepada diri sendiri. Nah, kemudian ana bika wa ilaik, aku bersamamu dan akan kembali kepadamu. Tabarakta wa ta'alai, maha suci engkau dan maha tinggi. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepada engkau. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Nah, kalau dari kandungan maknanya, istiftah wajah ini benar-benar jami', menghimpun usul, ya, hal-hal pokok yang mendasar yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunia. Nah, dengan alasan inilah makanya Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga pengikut-pengikut beliau dan juga Al-Imam Ibnul Munzir memilih inilah afdalud du'a fil istiftah, doa yang paling afdal dalam istiftah menurut mazhab Syafi'i dan juga pendapat Ibnul Munzir. Cuma afdal
nan cukui tadi tu bukan nan sakare nan terala. Jadi balik ditambah mapanya kalau itu juga dibaca. Nah, ditambah mapanya. Ada yang menjawab, tidak bisa apa, menyanyi pandai. Nah, nanti kalau berjamaah ada hukum tersendiri. Nah, itu pendapat pertama, itulah yang afdal, doa al-istiftah. Yang kedua adalah doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian wa naqqini min khataayaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Kemudian waghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ada ulama yang berpendapat ini yang didahulukan. Kenapa? Dari sisi kekuatan sanadnya, tentang kesahihannya, hadis inilah yang dipandang sebagai asah, yang paling sahih riwayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sahih juga, tapi dari sisi kekuatan dalilnya, hujjahnya, maka ini adalah asahhu anwa'il istiftah. Kenapa? Karena dia ada fis sahihain, dalam dua kitab sahih, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim. Tapi dari sisi cakupan makna, kandungan makna, wajah tu lebih menghimpun banyak kandungan makna. Dari sisi riwayat, Allahumma ba'id baini, ini adalah asah, yang lebih sahih. Pendapat yang ketiga, ada yang mendahulukan adalah istiftah Umar radhiyallahu an, yang bunyinya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Pendek, lebih pendek lagi dari Allahumma ba'id. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jangan pula dibaca nanti doa khitamul majlis lain lagi bunyinya, dia mirip-mirip. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bubar nanti jadinya. Sama saja nanti orang mau makan baca bismikallahumma amutu wa ahya. Nah, jadi ini adalah doa istiftah yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim. Nah, jadi wajah tu diriwayatkan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Subhanakallah bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka diriwayatkan oleh juga oleh Al-Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhu.
Nah, dalam pendapat mazhab Hambali, doa istiftah yang ketiga ini muqaddam, lebih didahulukan. Nah, kenapa didahulukan? Nah, tentu ada alasan pula. Alasannya adalah yang pertama, riwayat ini diriwayatkan dari 3 sahabat yang menjadi al-khulafa ar-rasyidun. Abu Bakar, Umar, dan Utsman ridwanullah alaihim. Jadi, subhanakallah wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka diriwayatkan dari Abi Bakar As-Siddiq, dari Umar bin Al-Khattab Al-Faruq, kemudian dari Utsman ibn Affan Dzun-Nurain. Jadi ada 3 al-khulafa ar-rasyidun membaca istiftah ini. Alasan yang kedua, anna Umar kana yajharu bihi. Nah, ma'a anna sya'na al-istiftahi yuqalu sirran wa innama jahara bihi liyu'allimahun nas. Jadi Umar pernah menjaharkannya. Padahal doa istiftah ini kan tidak jahar, sir. Tapi sengaja tampaknya Umar menjaharkannya liyu'allimahu, untuk mengajarkan orang tentang istiftah. Nah, untuk mengajarkan kepada orang banyak, kepada makmum, agar orang tahu bahwa itu adalah istiftah yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, itu dijaharkan Umar di hadapan para sahabat, dibacakan oleh Umar untuk mengajarkan bahwa itu diriwayatkan dari Nabi. Tidak seorang pun dari mereka yang mengingkari. Nah, kemudian alasan yang keempat, menurut sebagian ulama, topiknya lebih hebat dibandingkan dengan doa istiftah yang 2 sebelumnya. Kenapa lebih? Karena yang sebelumnya meminta, sedangkan yang ini hanya Jadi ulama sebagian berpandangan bahwa tasbih, zikir itu lebih afdal daripada meminta. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa kebutuhan kita. Orang yang sibuk berzikir tidak meminta, karena kesibukan berzikirnya diberikan oleh Allah lebih afdal, lebih baik dari orang yang meminta. Gitu. Jadi yang ini isinya kan pujian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Tidak ada permintaan. Tapi kalau pada wajah tu banyak permintaan. Kalau pada Allahumma ba'id, meminta saja. Nah, jadi mana yang lebih hebat kandungannya? Yang memuji saja. Nah, begitu pandangan ulama. Nah, inilah yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, walaupun kalau kita lihat para imam-imam itu tidak ada menyalahkan atau melarang orang membaca istiftah yang lain, tapi mereka memilih masing-masing mana yang lebih didahulukan. Tadi kalau dalam mazhab Syafi'i wajah tu, kalau dalam mazhab Hambali
subhanakallahumma bihamdika. Nah, jadi dengan demikian bahwa apa yang sampai kepada kita bukan pelarangan dari para ulama, itu yang perlu digarisbawahi, tapi pilihan mana yang muqaddam, mana yang lebih didahulukan. Nah, sekarang pendapat yang keempat. Nah, pendapat yang keempat, ini menggabung keseluruhan. Tidak pakai mana yang didahulukan dikemudiankan. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat ini mengatakan annal musalliya, orang yang salat mukhayyar, diberikan hak pilih mana yang ketujuh. Pilihlah. Nah, karena itu lebih baik katanya kadang-kadang baca wajah tu, kadang-kadang baca mabait, kadang-kadang baca subhanakallahumma bihamdika. Nah, jadi kadang-kadang baca wajah tu, kadang-kadang baca Allahumma ba'id, kadang membaca subhanakallahumma bihamdika. Nah, terus bagaimana memilihnya? Nah, tadi ada pertanyaan. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga, karena semuanya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma seorang yang salat harus pandai memilih istiftah yang ansab, yang cocok dan sesuai dengan hal, dengan keadaannya. Kalau salatnya itu adalah salat yang ringkas, adakah salat yang ringkas? Ada. Imam itu disunnahkan untuk iqtisad fi shalah, tidak berpanjang-panjang betul, menimbang jamaah yang terlemah. Dia lihat mana yang lebih lemah, itu yang dia pertimbangkan, bukan yang kuat. Kalau yang kuat bisa mungkin Al-Baqarah gabung Ali Imran satu rakaat, ya bisa. Tapi yang lemah, atau dalam kondisi seperti ringkas, salat sunat yang diringkaskan. Misalnya seseorang masuk di saat khatib sedang berkhutbah. Kata Nabi, falyujawiz, lampaukan atau sederhanakan. Kalau dia akan membaca istiftah, maka lebih cocok dia membaca istiftah yang lebih pendek. Tetapi kalau maqamnya adalah maqam tatwil, maqamnya atau situasinya memang dituntut untuk berpanjang-panjang, nah tentu akan lebih baik dia membaca yang panjang pula. Apalagi riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwa istiftah itu dibaca di saat qiyamul lail. Nah, kita tahu bahwa qiyamul lail adalah maqamnya bukan maqam solat sederhana, tetapi solat yang panjang. Nah, tetapi kalau membacanya utuh, jangan separuh bacanya. Nah, kalau akan solat dalam posisi sedang, nah tentu Allahumma ba'id. Jadi ketiga itu mukhayyarun. Silakan dipilih mana yang akan dibaca yang sesuai dengan kondisi kita dalam melaksanakan salat. Nah, walaupun sebagian ulama memilih ada yang Allahumma ba'id,
yang afdal, yang didahulukan berdasarkan riwayatnya karena ada dalam sahihain. Ada yang mendahulukan wajjahtu karena kandungan maknanya yang begitu banyak, permintaannya dan panjang. Tentu semakin banyak mengucapkan kalimat thayyibah dalam salat akan semakin besar pahalanya dan nilainya. Ada yang memilih subhanakallahumma wa bihamdika dikarenakan itu yang diajarkan Umar di depan sahabat dan sengaja dijaharkan untuk memberitahukan. Ada sahabat yang membantahnya, ditambah isinya, kandungannya adalah tasbih dan tahmid serta as-sana, memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah lebih didahulukan daripada meminta, karena orang yang sibuk memuji tidak meminta atau terlalai dalam meminta karena kesibukannya berzikir memuji Allah, maka dia akan mendapatkan lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang yang meminta. Nah, itulah tentang doa al-istiftah. Nah, sekarang bagaimana salat kita selama ini? Nah, saya yakin yang perlu diperbaiki itu adalah wajah tu yang tanggung itu. Itulah yang perlu. Karena hadisnya ke sana merujuknya. Sedangkan di dalam Al-Quran, wa ana awwalul muslimin, tidak ada petunjuk di dalam Al-Quran isyarat bahwa itu adalah doaul istiftah. Sedangkan doaul istiftah merujuk kepada hadis Ali bin Abi Thalib. Hadis Ali bin Abi Thalib tidak terpotong sampai kepada ana minal muslimin. Nah, cobalah merubah beransur-ansur. Sedemikian kajian kita sudah 11.30. Kita bahas tentang maudhi' an-nazar, arah tujuan pandangan di dalam salat, dan tentang hukum al-istiftah dan afdal anwa' al-istiftah. Kita cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.